Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana sih tutorial untuk melakukan pemetaan dari IR diagram ke dalam bentuk tabel, skema relasi, dan juga diagram relasi antar tabel. Nah, pada layar berikut di sini kita terdapat sebuah IR diagram, di mana IR diagram ini akan kita ubah menjadi bentuk tabel nih nanti. Nah, sebelum itu mari kita telaah dulu bagian dari IRD ini. Jadi pada IRD ini terdapat 3 identitas. Nah, di mana identitas ini biasanya disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Di sini ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah, dan juga ada entitas prodi. Nah, pada masing-masing entitas juga terdapat atribut. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk elips. Nah, pada mahasiswa ini ada 4 atribut. Kemudian pada entitas mata kuliah ada 3 atribut. Kemudian pada entitas prodi ada 2 atribut. Lalu pada masing-masing atau pada tiap entitas ini juga terdapat hubungan atau relasi yang biasa disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Nah, pada entitas mahasiswa dan prodi ini relasinya adalah berkuliah di. Kemudian mahasiswa dan mata kuliah relasinya adalah nilai. Nah, pada relasi nilai ini dia juga memiliki atribut. Ada 5 buah atribut di sini kita lihat. Nah, oke, kita langsung saja. Bagaimana sih pembuatan tabelnya? Untuk pembuatan tabelnya sendiri atau nanti bentuk relasinya itu kita menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Maka pertama ini kita klik saja blank database. Nah, muncul seperti ini. Lalu klik view, kita klik design view. Nah, di sini untuk nama tabelnya, apa sih nama tabelnya? Nah, jadi ada beberapa tabel nanti yang akan kita buat dari IRD berikut. Pertama itu ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Oke. Kemudian apa saja sih bagiannya isinya dari tabel mahasiswa ini? Nah, itu ada atribut-atributnya. Nah, di sini ada simbol key nih. Jadi di sini primary key. Primary key dari tabel mahasiswa itu adalah NIM. Jadi primary key itu biasanya disimbolkan dengan ditandai dengan garis bawah. Di sini NIM-nya ada garis bawah. Jadi primary key ini merupakan kode unik di mana dia menciri khaskan sebuah entitas tersebut. Tulis saja NIM. Kemudian bagian dari tabel selanjutnya itu adalah atribut-atributnya yang lain. Nah, sebelum itu untuk mahasiswa dan prodi ini hubungannya perlu kita ketahui bahwa hubungannya itu adalah one to many. Bagaimana sih yang dimaksud dengan one to many? Nah, one to many itu berarti maksudnya satu mahasiswa dia hanya memiliki satu prodi, dan sedangkan satu prodi dia memiliki banyak mahasiswa. Nah, inilah dinamakan dengan one to many. Dikarenakan hubungannya adalah one to many, maka bagian dari atribut atau primary key pada entitas prodi ini kita tambahkan ke tabel mahasiswa. Nah, primary key-nya adalah kode prodi, jadi kita tambahkan ke dalam tabel mahasiswa tadi. Kode prodi. Nah, untuk bagian dari isi tabel selanjutnya itu adalah atribut-atributnya yang lain. Di sini ada nama mahasiswa, semester, dan juga kelas. Nama mahasiswa, semester, lalu ada kelas. Nah, untuk data type-nya sendiri itu ada banyak sekali opsi. Ini kita ganti jadi teks. Ini untuk banyaknya karakternya. Untuk name kita ganti menjadi 10 saja. Kode prodi 10. Nama mahasiswa 50. Semester 5. Kelas 5. Nah, untuk field size ini opsional saja sebetulnya. Lalu kita lanjutkan saja ke tabel berikutnya. Di sini pada bagian create, kita klik tabel. Nah, kita tiba di tabel selanjutnya.
Sama seperti tadi, klik view, descent view, kemudian nama tabel. Itu nama tabelnya itu akan kita buat dari entitas prodi. Jadi nama tabelnya adalah tabel prodi. Nah, untuk primary key-nya sama kayak tadi, dia ditandai dengan garis bawah, ada kode prodi. Kode prodi. Kemudian bagian selanjutnya itu dari atribut yang lain, nama prodi. Data tag-nya teks. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya. Bagian create tabel, kemudian view, descent view. Nah, untuk tabel selanjutnya itu dari bagian mata kuliah. Klik kita ganti namanya menjadi tabel mata kuliah. Oke. Nah, sama seperti tadi untuk primary key-nya yang ditandai dengan garis bawah ada kode MK. Kode MK. Kemudian ada nama MK dan juga SKS. MK SKS. Untuk data type-nya sama saja, kita ganti menjadi teks. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. View, descent view, untuk nama tabelnya itu. Nah, di sini pada bagian nilai, karena dia juga memiliki atribut, jadi kita bikin tabel nilai. Nah, untuk tabel nilai ini, relasinya adalah 1 to 1. Sehingga pada bagian nilai ini, dia mengambil dari bagian dari primary key pada entitas mahasiswa, dan juga mengambil dari primary key pada entitas mata kuliah, yaitu NIM dan juga kode MK. Kita langsung tambahkan saja. Untuk namanya ada tabel nilai. NIM kode MK. Kemudian di sini ada nilai tugas, nilai UTS, nilai tugas, nilai akhir, nilai UAS, dan nilai lainnya. Oke. Untuk data type-nya kita ganti menjadi teks. Untuk nilai itu karena biasanya berupa angka, kita ganti menjadi number. Nah, sudah di sini kita sudah mendapatkan 4 buah tabel. Ada tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan juga terdapat tabel nilai. Nah, oke, selanjutnya itu adalah pembuatan bagaimana sih relasi antara tabel. Nah, untuk relasinya ini sebelum itu, pertama kita perlu save terlebih dahulu tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara klik kanan. Kita save, dan save. Nah, untuk pembuatan relasinya itu pada bagian database tools. Nah, sini kita klik relationships, kemudian kita klik show table,
Untuk tabel yang kita punya itu kita blok semua, kita klik add, close. Nah, di sini kita perbesar saja. Jadi di sini untuk tabel mahasiswa dan juga tabel prodi, ini kita hubungkan bagian kode prodinya. Kode prodi pada tabel mahasiswa dan juga kode prodi pada tabel prodi dengan cara klik pada kode prodi pada tabel mahasiswa, kita hubungkan nih ke kode prodi pada tabel prodi. Kita klik create. Nah, oke, sudah terhubung. Lalu kemudian untuk tabel nilai, ini NIM pada tabel nilai kita hubungkan dengan NIM pada tabel mahasiswa. Create. Lalu kode MK pada tabel nilai kita hubungkan dengan kode MK pada tabel mata kuliah. Create. Nah, seperti inilah relasi dari IRD yang sudah kita bentuk ke dalam tabel. Nah, tinggal bentuknya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.